Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai upaya hukum dalam hukum acara pidana Islam. Jadi dalam berbagai macam keputusannya dari hakim ataupun qadhi terkait dengan berbagai kasus-kasus pidana, kemudian di dalamnya nanti ada terpidana, kemudian ada penuntutan, dan juga pelaku sebagai penerima dari putusan dari hakim itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam konon misal di Aceh, konon hukum acara jinayat atau konon hukum acara pidana Islam, di situ tercantum mengenai masalah upaya hukum. Jadi upaya hukum di sini karena masih ternaungi dari hukum negara, dan ini juga terjadi di Brunei Darussalam yang berkaitan dengan permasalahan upaya hukum, dan di beberapa negara-negara yang masih menerapkan sistem hukum acara pidana Islam atau hukum pidana Islam memiliki bentuk-bentuk yang berbeda dalam proses pengupaya hukumnya. Nah, ini nanti harus disesuaikan atau ada semacam penyesuaian terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, ini kita akan membahas yang dalam konteks keindonesiaan terlebih dahulu ya, sebelum nanti di pembahasan yang berkaitan dengan upaya hukum di negara-negara muslim yang menerapkan ataupun yang tidak menerapkan sistem hukum acara pidana Islam. Itu biasanya ada di mata kuliah hukum pidana di negara-negara muslim. Nah, sebenarnya apa sih upaya hukum itu? Upaya hukum itu merupakan usaha untuk yang melalui jalur hukum. Kemudian ada pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan dari hakim tersebut. Nah, untuk orang-orang yang tidak puas ini, mereka bisa untuk mengajukan upaya hukum di tingkat yang lebih tinggi lagi, supaya mereka merasa mendapatkan keadilan, atau mereka memang merasa kurang mendapatkan keadilan. Nah, upaya hukum ini sebagai bentuk dari keadilan di dalam sistem peradilan baik itu di Indonesia ataupun sistem peradilan Islam itu sendiri. Nah, ketentuan upaya hukum ini menjadikan sebuah jaminan bagi terdakwa untuk bisa menemukan fakta hukum yang lebih jelas ataupun keputusan hukum yang lebih bisa diterima, gitu ya, baik itu oleh korban ataupun oleh pelaku. Nah, upaya hukum ini diatur di dalam konon dalam Islam itu sendiri. Contohnya adalah konon yang di Aceh misalnya, itu di bab 17 dan bab 18 itu dibahas mengenai hal itu. Jadi bagaimana upaya hukum itu masih terbagi menjadi dua, masih sama sebenarnya. Ada upaya hukum yang biasa dan ada upaya hukum banding, gitu ya. Upaya hukum biasa yang itu ada banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa yaitu yang berkaitan dengan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan PK peninjauan kembali putusan mahkamah, gitu ya, yang sudah ingkrah atau. Nah, kemudian upaya hukum biasa itu seperti apa sih? Upaya hukum biasa itu yang salah satunya adalah banding. Itu merupakan suatu alat, gitu ya, suatu alat untuk memenuhi hak terdakwa dan juga hak jaksa penuntut umum untuk memohon supaya keputusan dari mahkamah syariah itu bisa diperiksa kembali oleh mahkamah syariah di tingkat yang lebih atas, yaitu di Aceh. Nah, kemudian yang dalam pengertian ini, banding ini lebih mengarah pada semacam pemeriksaan berkas-berkas saja, gitu. Pemeriksaan berkas-berkas, kemudian ada peninjauan terhadap kasus-kasusnya yang memang sudah diputuskan sebelumnya. Ini dalam beberapa jangka waktu, itu ya, diberikan jangka waktu tertentu. Nah, dalam proses administrasinya ini juga diatur di dalam konon hukum jinayat itu sendiri, di mana proses banding ini harus melalui kuasa, misalnya ini melalui pengacara, kemudian ataupun melalui penuntut umumnya.
Ini diatur di pasal 73. Nah, kemudian yang banding ini harus diterima oleh panitia dari Mahkamah Syariahnya itu dalam kurun waktu sekitar 7 hari setelah keputusan itu dijatuhkan. Jadi setelah keputusan dari pengadilan itu dijatuhkan, dia baru bisa mengajukan banding. Kemudian jika memang terdakwa tidak bisa hadir, maka putusannya bisa diwakilkan atau diberitahukan kepada yang mewakili. Nah, permohonan inilah yang kemudian oleh panitia dibuatkan surat keterangan, surat keterangan yang ditujukan kepada pemohon ataupun yang menginginkan banding tersebut. Gitu. Nah, kemudian dari pemohonnya ini kemudian menghadap ke panitera, ini prosesnya. Jadi dia memuatkan kenapa dia menginginkan banding, gitu, memuatkan alasan-alasannya. Nah, kemudian setelah itu bisa diterima oleh panitera di Mahkamah Syariah, maka itu baru bisa diproses, gitu, baru bisa diproses. Nah, kalau prosesnya sudah memenuhi syarat-syaratnya, kemudian barulah nanti penasihat hukumnya, misalnya itu melalui penasihat hukum, dalam rentang waktu 7 hari sesudah banding tersebut, maka dia bisa mengajukan kontra memori banding, gitu. Jadi memasukkan kontra memori banding. Nah, pengajuan banding ini yang kalau ini tidak dilengkapi, gitu ya, kontra memori banding tidak dilengkapi dalam jangka waktu yang 7 hari itu tadi, maka bisa menyebabkan banding itu tidak bisa diterima. Jadi ini adalah salah satu syarat-syaratnya. Nah, kontra banding ini kemudian menjadi hal yang sangat penting dalam pengajuan banding. Nah, kemudian setelah nanti bisa diputuskan, entah itu melalui hukuman yang berkaitan dengan ukubat itu di Mahkamah Syariah yang lebih tinggi, maka jika memang itu belum merasa puas lagi permohonan dari pemohon, maka itu bisa dilakukan upaya hukum lagi, gitu. Maka kecuali putusan perkaranya itu ada ancaman ukubat misalnya 12 bulan, gitu ya, ataupun ukubat hukuman yang lainnya yang setara, maka itu tidak dapat diajukan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat yang kasasi. Gitu. Nah, itulah yang upaya yang kasasi. Kemudian upaya hukum yang luar biasa itu seperti apa sih? Upaya hukum yang luar biasa itu adalah misalnya kasasi demi kepentingan hukum, di mana upaya hukum ini adalah pengecualian dari upaya hukum yang biasa. Jadi upaya hukum yang kemudian diajukan ke pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di mana upaya hukum yang itu tidak bisa dilakukan lagi. Jadi ini berdasarkan dari pasal 237 kitab konon hukum acara pidana Islam. Nah, kemudian dari tujuannya itu apa sih? Tujuan dari kasasi demi kepentingan hukum itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keputusan yang memperoleh kekuatan yang lebih kuat lagi, yaitu di tingkat Mahkamah Syariah yang lebih tinggi. Misalnya di kabupaten kota, nah Mahkamah Syariahnya itu bisa di wilayah yang lebih tinggi, yaitu di Mahkamah Syariah di lingkup provinsi. Nah, kemudian ini bisa diajukan dalam rentan waktu kasasi. Jadi pengajuannya itu kasasi. Atau apa, Pak? Oh iya. Iya, Pak. Nyepi, Pak. Ya, itu kemudian diajukan persekara. Kemudian ada peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum. Nah, pengajuan ini sesuai ya ke peninjauan. Jadi peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, itu sesuai dengan pasal 238. Jadi permintaan PK itu biasanya ada keinginan supaya kekuatan hukumnya itu lebih kuat, gitu. Jadi hasilnya nanti berupa putusan bebas yang nanti ada semacam tuntutan penuntut umum yang misalnya tidak diterima, gitu ya, perkaranya, kemudian bisa dilakukan upaya PK ini untuk apa? Untuk supaya hukumannya itu bisa lebih ringan, gitu. Itulah salah satunya. Atau kalau tidak, itu ada semacam bukti-bukti yang bertentangan dengan faktanya.
Itulah PK. Nah, mungkin itu saja kuliah kita pada kali ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan berkaitan dengan upaya hukum, bahwasanya upaya hukum ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda tiap negara ya kalau kita mengkajinya. Tapi secara prinsipnya ada hal-hal yang itu berkaitan dengan permasalahan adat. Jadi ketika itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara adat, maka upaya hukum itu sebenarnya tidak perlu atau tidak diperlukan lagi. Ataupun kalau di zaman Rasulullah SAW, upaya hukumnya masih sama. Jadi misalnya Zaid bin waktu di Spanyol itu pernah ada warganya atau umatnya yang mengajukan banding kepada Rasulullah. Nah, itu ke tingkatan yang lebih tinggi, itu ke tingkatan negara gitu. Nah, itulah beberapa upaya-upaya hukum yang dilakukan di dalam Islam. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.